Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Ilahi dengan NIM 20 30 40 10 82. Nama saya Putri Nabila Safira, NIM 20 30 40 10 94. Saya Rafael Suyatamadori dengan NIM 20 30 40 10 97. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang institusi wakaf. A. Mekanisme operasional institusi wakaf. 1. Pengertian wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata wakofa, yakifu, dan wakfan, yang artinya berdiri tegak atau menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf bermakna al-hab dan asabil. Maka tidak heran kitab Imam Syafi'i menyebutkan wakaf dalam lafaz al-habs. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat. Pengertian secara terminologi, wakaf adalah menahan asal pokok barang atau harta dan mendermakan buah hasil dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah. Mazhab Syafi'i dan Ahmad al-Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf setelah sempurna prosedur perwakafannya. Wakaf tidak boleh melakukan apa saja pemberian hak milik dan bersifat kekal bendanya, dan tidak boleh dilakukan perpindahan milik. 2. Mekanisme operasional institusi wakaf. Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Mengelola dan memperdayakan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain. A. Memprioritaskan harta wakaf umat yang berupa tanah untuk tujuan produktif. B. Menghimpun dana wakaf. C. Menginvestasikan harta wakaf untuk kepentingan umat. D. Menyalurkan ke arah yang tepat. E. Agar harta wakaf dapat dioptimalkan dengan baik, maka harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diatur dalam pasal 42-46 mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu pada pasal 42-46 Undang-Undang 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam hal pengelolaannya dan pengembangannya, wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan pinjaman, maka digunakan lembaga pinjaman syariah. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali di atas dasar izin tertulis dari Barisan Wakaf Indonesia. Selanjutnya B. Perkembangan institusi wakaf di Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pada mulanya, lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu peranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dan pergaulannya. Sejak itu, persoalan wakaf telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber hukum dari hukum Islam. 2. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menyesuaikan dengan negara Republik Indonesia, dikeluarkan Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf menjadi wewenang bagian D atau ibadah sosial, Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE nomor 5/D/1959 tentang prosedur perwakafan tanah.
Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri atau gubernur, dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf. Ketiga, era peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik, maka pemerintah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf. Sehingga setelah munculnya Impres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang atau cash wakaf atau wakf al-nuqud dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya dan atas dukungan political will pemerintah secara penuh. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. C. Harta benda wakaf dan pemanfaatannya. 1. Benda tidak bergerak. Pasal 16 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan yaitu 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bangunan yang berdiri atas tanah. 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Benda bergerak. Berdasarkan pasal 16 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 2004, benda bergerak yang dapat diwakafkan: pertama, uang, kedua, logam, ketiga, surat berharga, 4, kendaraan, 5, hak atas kekayaan intelektual, 6, hak sewa, 7, benda bergerak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, sedangkan pemanfaatan harta benda wakaf dijelaskan pada pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi A. Saran dan kegiatan ibadah, B. Saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan D. Kendala dan strategi pengembangan wakaf. 1. Kendala pengembangan wakaf yaitu A. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta yang memiliki nilai tertinggi seperti tanah, rumah, dan lain-lain. B. Wakaf tunai relatif baru di Indonesia sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa. C. Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga wakaf tunai. D. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan ke sebagian hartanya. Dan 2. Strategi pengembangan wakaf, yaitu A. Sosialisasi keberadaan wakaf tunai kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli jumlah harta untuk diwakafkan. B. Mendirikan lembaga wakaf tunai dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti takmir masjid, pesantren, dan sebagainya. C. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara dua lembaga tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.